Namanya Ma'alif, semua Ma'alif. Pengarang kitab ini ya. Tapi ini sebelum punya belum asal sifat Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Milik siapa ini? Milik Ibnu Qudamah. Ya. Saranya siapa? Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ya. Ibnu Qudamah ini siapa? Pengarang kitab Al-Mughni. Nanti Mughni yang jilid-jilid akeh gelewan 10 jilidan lebih iku pengarang kitab iki. Ya. Hari kitab iki juara apa cah? Huwa syaikhu, dia adalah syekh al-imamu, imam al-qudwatu, apa qudwa? Panutan al-allamatu, apa al-alama? Di atasnya ilmu ya. Di atasnya orang yang alim. Di siwa mubalaghah. Kalau dikatakan al-alama lebih tinggi daripada alim. Al-alama wong sing ngerti. Baik, wong sing paling ngerti ya. Al-alam itu sing ngertine pol, itu ngerti biasa. Namanya juga mubalaghah. Al-mujtahidu wong sing mujtahid iso beristihad. Syekhul Islam, syekhnya orang-orang Islam. Muwaffiquddin. Muwaffiquddin itu apa? Gelari pemberi taufik terhadap agama. Itu jenenge Muwaffiquddin. Abu Muhammad Kulyai. Namanya siapa? Abdullahi Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu apa? Qudamah itu apa? Kakek ya kan ya? Abdullah punya anak namanya Ahmad. Ahmad punya bapak namanya kakek berapa ini? Kakek yang nomor 2 ya kan? Kakeknya yang nomor 2 ya kan? Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah. Malah ada berapa? 2 kan? Muhammad sama Ibnu Qudamah. Ahmad kan bapaknya. Terus Ahmad punya bapak namanya Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Qudamah. Ibnu Qudamah. Langsung larinya ke kakek Ibnu Qudamah. Ngono lho, kawan. Jelas? Jadi mau ada kata antum punya kakek apa namanya? Ali, maka Ibnu Ali. Bazaliku Ibnu sapa ini? Ibnu Ibnu Muhammad, Ibnu siapa lagi? Ibnu Haji, baru Ibnu Ali, Ali kakek. Ngono apa? Kayak Ibnu Hajar kakek, bukan kok anak batu. Ada kakeknya Ibnu Hajar yang namanya Hajar. Ngono. Abu Muhammadin Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Jama'ili itu nama kampungnya. Jama'ili dari Jama'il, Tsumma Dimashqi. Setelah Jama'il pindah ke Damaskus As-Salihi, yaitu Damaskus Salihi. Hanbali, pengikutnya Imam Ahmad dalam masalah usulnya. Sahibul Mughni, pemilik kitab Mughni. Maulidu, kelahirannya Bijuma'il. Nama tulis Juma'il ya. Juma'il. Dia ahadu al-qura al-waqi'ah fi madinati Nablus. Filistin. Bijuma'il itu ya ahadul qura. Dia adalah salah satu desa al-waqi'ah yang ada fi madinati Nablus. Oh ya, Nablus hewan. Nama kota itu. Namanya apa? Kotanya? Nablus itu. Ya wis tepat. Di Filistin. Di Palestina, di Palestina. Itu namanya Juma'il. Maulidu, kelahirannya Ibnu Qudamah di Juma'il. Berarti Ibnu Qudamah orang mana ini? Palestina, bahasa Arab ya Palestina ya?
termasuk Arab. Terus orang Arab. Ya wis kalau orang Arab. Alhamdulillah. Min a'mal nabulis. Termasuk amal-amal nabulis. Nabulis sama orang ya aslinya. Hah? Aslinya orang sepertinya ini. Ini katanya seperti kalau yang ada di dalam kitab jangan lebih enak. Jumail itu nama desa yang terjadi di kota Nablus, Taib di Palestina. Itu lebih enak bahasanya. Kalau sini kelahirannya di Jumail dari amalan Nablus. Sepertinya kawan. Nablus itu nama orang, terus nama orang apa? Nama orang, terus menjadi masyhur, ya kota itu namanya Nablus. Jadi asalnya kota itu ditaklukkan oleh Nablus, kemudian termasuk Jumail ini juga termasuk amalannya Nablus yang mana dia takluk di kota Nablus. Sepertinya itu mananya. Sepertinya ya kawan. Tapi kalau dalam kitab jangan lebih enak. Jadi Jumail itu adalah nama desa yang ada di Madinah, Nablus, Taib di Palestina. Tapi kalau bahasa di sini dikelahirkan dia di Jumail dari apa? Dari a'mal Nablus. Ya, dari amal dia dilahirkan di Jumail. Jumail termasuk amalan Nablus. Kotanya desa yang di kota ini kan jadi nanya. Mauliduhu dilahirkan di Jumail. Jumail itu nama desa min a'mal Nablus. Desa ini adalah cabang dari kota Nablus. Cabang dari kota Nablus. Munuaina. Jadi Jumail itu nama desa seperti Baju Tengah ini termasuk apa kota Jawa Timur. Jadi bagian dari kota Jawa Timur. Begitu nak. Jumail juga termasuk desa. Desa ini min a'malin Nablus terletak di kota Nablus. Sanata ihda wa arba'ina wa khamsimi'atin fi Sya'ban. Dilahirkan pada tahun 541 Hijriah di bulan Sya'ban. 541 Hijriah di bulan Sya'ban. Hajara ma'a ahli baitihi wa aqaribihi. Dia hijrah bersama keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Hijrah kemana ini? Hijrah ke Damaskus. Walahu asra sinin. Dan dia memiliki umur 10 tahun. Taib, di 10 tahun itu dia wahafizul Qur'ana. Dia sudah hafal Quran. 10 tahun dia sudah hafal Quran. Kita berapa ini? 10 tahun masih belum bisa hafal Quran lah, teten bengek wala apa ya. Walau dan bagi dia Ibnu Qudamah, taib asr sini 10 tahun, wa hafizul Quran, dia sudah hafal Quran. Walazimal istighalah, dan dia senantiasa sibuk dengan Quran dan ilmu min sigharihi, dari waktu kecilnya. Jadi dari waktu kecil dia udah sibuk Quran, dengan ilmu tersibukkan terus. Di umur kecil itu sudah belajar gitu ya, kawan. Wa katabal khatta al-maliha. Di umur 10 tahun itu juga dia bisa menulis al-khatta dengan tulisan al-maliha, yang cantik tulisannya. Tulisannya cantik pol 10 tahun kita sudah 10 tahun lebih ini, khatnya belum bagus-bagus ini kan ya. Allah musta'an. Sedangkan Ibnu Qudamah juara. Wa kana, dan adalah beliau itu min buhuril ilmi, termasuk lautannya ilmu. Man dia Ibnu Qudamah itu lautannya ilmu. Wadkiyail alami. Wadkiyail alimi, ya buat alami. Alimi. Wadkiyail alimi, dan paling apa? Cerdasnya wong sing alim. Ono alim tapi enggak cerdas. Ini paling cerdasnya apa namanya? Orangnya alim. Saya pernah baca tentang kisah Handalah. Handalah itu seorang rajul yang Handalah ini ma'ruf, orang yang paling pinter ngomong, bisa menjatuhkan lawannya, pinter adu argumentasi, setiap lawannya kalah.
kebetulan dia nikah dengan seorang wanita yang namanya Maryam atau siapa, kemudian memiliki anak limaan, semuanya meninggal, tinggal satu yang namanya Murrah, dinamai namanya Murrah. Murrah ini seorang wanita juara, kalah bapaknya. Murrah kebetulan ketika itu wanita yang agak nakal. Anaknya, alhamdulillah, debat sama bapak. Ternyata bapaknya pinter itu tuh jatuh kalah. Karena apa, saking pinter ngomong. Jadi kalau ngomong itu langsung lawannya patah sudah. Bapaknya patah. Sehingga bapaknya ngeleng-ngeleng saja. Bapak dibantah lagi sudah. Intinya bapaknya kamu nasihati. Tapi nasihat itu dengan bahasa-bahasa cuma jatuh kalah dia. Tumbang dia sama Murrah ini. Sama-sama mengatakan memang inti seperti namamu pahit. Dijawab, ente memang manis seperti namamu. Pokoknya bapak ini dinta-inta ya kan. Pokoknya anak durhaka lah dikasih menekon. Itu dalam cerita, gak tahu bener ceritanya. Anak baca di dalam kutu-kutu bahasa. Warahala, dan dia pun pindah. Huwa dia, itu pun riklah pindah. Bepergian. Wabnu khalihi, dan anak pamannya yang namanya Hafid Abdul Ghani. Hafid Abdul Ghani fi awwali sanatin, di awal tahun 60-an 61. Berarti kan dilahirkan berapa ini? Kan dilahirkan 500 kan ya? 541. Berarti 61 murid lagi. 20 berapa? 20-an ya? 20-an dia sudah pergi untuk mencari ilmu. Wasami'a, dan kedua ini dia kenapa anak pamannya mendengarkan dari Abil Fathi Ibnu Buti gurunya, wa Abi Zur'a Ibnu Tahir, wa Yahya Ibnu Thabit, wa Ta'ifah, banyak sekali. Wa tara, dan dia membaca biharfi nafi. Apa itu qiraatuna nafi? Jadi wa tara, dia membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an qiraat dengan huruf nafi, dengan bacaan nafi, dibaca kepada Abil Hasan Al-Bataisi. Itu nama gurunya. Mana biharfi nafi qiraatuna nafi. Wa biharfi Abi Amr, dengan bacaan Abi Amr. Enggak tahu ini bacaan mana ini? Apa bacaan Arash atau bacaan apa namanya? Wis gak ngerti kan, pokoknya bacaannya Abi Amr ya. Ala Ustadi Abil Fatah Ibnul Manna. Jadi khulasanya di sini berarti apa? Beliau ini membaca dua bacaan. Belajar sama dua orang, dua bacaan. Pertama bacaannya Nafi, ya. Yang kedua apa? Dari Abi Amr. Kedua bacaan berbeda, ya. Seperti kalau kita apa? Kira apa? Asim, ya kan? Asim ya kan ya? Apa? Qiraatul Hafiz. Hasan an Asim. Ini Nafi an Man. Saya ngerti ya kan? Abi Amr an Man, itu ada 7 bacaan. Itu semuanya terkenal dengan bacaan seperti itu. Haddatsa anhu, telah menceritakan darinya muridnya ini Al-Baha Abdurrahman. Kitab yang kita baca Al-Uddah, termasuk muridnya siapa? Muridnya Ibnu Qudamah. Al-Kitab Al-Uddah yang kita baca ini adalah Baha, namanya Bahauddin Abdurrahman. Ini adalah kitabnya muridnya Ibnu Qudamah. Makanya kitab Uddah itu apa? Hampir mirip dengan Ibnu Qudamah. Mahfum? Bisa-bisa kalau kitab ini kita pelajari semuanya, itulah kandungan dari kitab Mughni. Ngerti? Kandungan kalau yang Ibnu Qudamah itu Mughni itu puluhan jilid, ya berjilid-jilid ya kan? Lah, apa namanya? Bahauddin Abdurrahman ini hanya apa ya kan, meringkas menjadi 2 jilid yang kita pelajari itu. Lah kalau ini sudah pelajari, berarti apa? Khulaso mazhab Hanabila itu kita paham. Sing kate paham, mata paham ya wis. Ibnu Nuqtah, Said Ibnu Khalil, wa Diyan, wa Abu Syama, wa Ibnu Najjar, wa Khalqun, banyak lagi murid-muridnya. Wa kana alima ahli Syam, dan dia adalah paling ngertinya orang-orang Syam. Paling ngertinya orang-orang Syam di zamanihi, di zamannya. Kalau sekarang orang-orang Syam siapa paling ngerti?
Siapa? Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, alim Syam, orang yang paling ngerti di negara Syam. Dan bisa-bisa ada yang mengatakan alimud dunia, paling alimnya di seluruh dunia. Sampai ada yang mengatakan seperti itu, mafhum. Sampai ada yang mengatakan seperti itu di waktu di zamannya. Qala Ibnu Najjar, berkata Ibnu Najjar, karena Imam al-Hanabilati, dia itu adalah imamnya mazhab Hanabila di Jami'i Dimashq, di Abu Jami, di Masjid Dimashq. Jami itu artinya masjid, di Masjid Dimashq. Wa kana thiqatan, dia adalah orang yang thiqah, dipercaya. Hujjatan, dia adalah hujjah. Nabilan, cerdas. Ghaziral fadli, apa ghazir ya kawan? Deras keutamaannya, kan deras. Apa deras? Banyak keutamaannya. Nazhan, orang yang jujur. Wara'an, nazhan itu banyak artinya. Ada saja bersih, ada jujur. Jujur juga bisa diartikan nazhan, orang yang jujur. Wara'an, orang yang wara'. Abidan, orang yang ahli ibadah. Pinter, ya kan, pinter tapi enggak lali ibadah ya. Pinter tapi enggak lali ibadah ya. Wara', ahli ibadah, jujur, wong sing cerdas. Baik, ala qanunis salaf, di atas undang-undangnya orang-orang terdahulu. Jadi ibadah enggak ngawur, ya, enggak ngawur. Wara' juga enggak ngawur. Itu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf dahulu. Alai, atas dia, atas siapa? Ibnu Qudamah, an-nur, ono cahaya, ikhwan. Atas dia, atas apa? Atas Ibnu Qudamah itu an-nur, cahaya, wal waqaru, waqar, kehormatan. Baik. Jadi ada cahaya, ada waqar, kehormatan yang tafi'ur rajulu, seorang rajul itu bisa mengambil manfaat bi ru'yatihi, dengan sekedar melihat dia, qabla ayyasma kalamahu, sebelum dia mendengarkan omongannya. Jadi ketika hanya melihat orangnya saja, itu sudah mengambil manfaat. Masya Allah, orang kok ceria sekali, wajahnya kok bersinar, wajahnya kok penuh dengan melihat wajahnya saja, itu senampak mendapatkan satu faedah. Kurung belum mendengarkan omongannya, apalagi kalau mendengarkan omongannya tambah lebih apa? Nah, kan ada yang kan wajah yang wajah sewerem pol, mendelok menawi sedine pol ya kan. Ada yang wajah memang Masya Allah penuh cahaya, penuh kehormatan, penuh kewibawaan, ya kan. Ini sehingga orang itu melihatnya Masya Allah. Tapi wibawa orang nggak bisa kecuali dengan amalnya dia, ya kan. Wibawa itu bukan untuk penterengan gaya menurut tidak. Wibawa itu letak pada ilmu dan amalan yang dia telah berbuat. Itu titik pokok tadi. Wibawa itu bukan letaknya di mana-mana, letaknya hanya pada ilmu yang dia miliki dan diamalkannya. Meskipun pinter sak pira wae, pintere sak pira wae kawanana, tapi kalau tidak diamalkan wis padha wae. Siapa yang enggak mengenal Syekh Mubil? Syekh Mubil itu rahmatullah alaih, taruhlah sekarang ini kata sebagian mereka ini begitu orangnya udah, tapi dia adalah menjamak antara dua hal, ilmu dan amalan dia. Sehingga kata musuh pun takut sama dia. Dia itu berwibawa di hadapan teman-temannya, berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Itu Syekh Mubil rahmatullah alaih. Nah, ikhwan. Qala Umar ibnul Hajib, huwa imamul a'immah. Dia adalah imamnya para imam. Bukan imamnya orang-orang bodoh. Imamnya para imam. Kalau imamnya orang bodoh, lain ikhwan. Imamnya orang-orangnya imam. Jadi sudah ada imam, dia imamnya malahan, gitu loh. Jadi imamnya para imam. Wa muftil ummah, ya, pemfatwa umat ini. Jadi pemfatwa umat ini. Sonnafa al-Mughni. Sonnafa al-Mughni. Beliau telah mengarang kitab Mughni, Asra Mujalladatin, 10 jilid. Wal Kafi, dan kitab Kafi Arba'ah, 4 jilid. Wal Mughni mujalladan, anak punya kitab Mughni 2 jilid. Tapi ada yang 2 jilid, jadi beda jilidannya. Wasya, dan masih banyak lagi kitab-kitabnya beliau.
Qala Diya'u, berkata Diya' muridnya, kana rahimahullah, adalah rahimahullah yaitu Ibnu Qudamah imami fit tafsir, dalam masalah tafsir, wa fil hadis, dan dalam masalah hadis, wa muskilatihi, dan muskilah repot-repotnya hadis. Ya. Hadis yang repot itu dia imamnya. Imaman fil fiqhi, imamnya pada fiqhi, bal auhadu zamanihi, bahkan dia adalah satu-satunya di zamannya fihi, dalam masalah fiqhi. Satu-satunya. Bal auhadu, bahkan bal auhadu zamanihi, bahkan dia adalah satu-satunya di zamannya, pakarnya fil fiqhi, dalam fiqhi. Naam. Imaman fi ilmil khilaf, imam dalam masalah ilmu khilaf. Khilafnya para ulama. Yaqulu kada. Khilafnya para ulama. Ba'au hadu zamanihi fil faraid, satu-satunya pakar dalam ilmu faraid di zamannya. Imaman fi usulul fiqh, imamnya dalam usulul fiqh. Imaman fi nahwi, pakai teman Evan saja. Imam kabeh iki Imam Evan, la tafsir wal hadis wal fiqh, ilmu khilaf, faraid, usulul fiqh. Nah iki sapa saja. Jalur saya istilah ana. Sehan imaman fi nahwi, imam dalam masalah nahwu. Wal hisab, apa hisab pun badi dia hisab. Ilmu apa? Ilmu hitung. Ilmu hitung tuh juara dia, namanya Peter Faraid ya. Bukan hisab ini ilmu apa? Hitung. Untuk menghitung apa? Bulan tuh enggak. Ilmu hisab itu ilmu hitung, ilmu matematika, ilmu mati-matian. Ilmu mati-matian. Wal anjumi sayyarati wal manazil, dan imam dalam masalah al-anjum, bintang-bintang yang berjalan. Maksudnya berjalan? Apa maksudnya? Ilmu bintang, apa ilmu perbintangan? Ilmu nujum, ilmu berbintang. Maksudnya ilmu apa ini? Ya, astronomi. Bismillah kan bunga ngerti iku sebagai melok kuning mau. Wal manazil maksud juga sayyar wal manazil, tempat-tempatnya apa namanya? Bintang itu ilmu tarik, ilmu tadayyus bukan ngerti mau arti ini. Tuwfiya, beliau itu mati, wafat yaumal fitri, pada hari apa? Hari raya. Ya, sanata isrina wa sittumi'a, 626 seraya coba 620 tahun. Berarti berapa umurnya ini? Berapa Ewan umurnya? Hah? Berapa? 80 tahun. Ini Ewan, matinya beliau ini pernah saya baca di dalam kitabnya yang ketika dalam cerita Abdurrahman, yaitu kitab Al-Ba'ud bin Abdurrahman. Beliau pernah bermimpi begini. Di Masjid Jami' Damaskus. Kok ada apa mendung itu katanya? Kok gelap? Dia mimpi dia. Dia mimpinya ada apa ini? Ketika itu masih di masjid itu gelap. Biasa kan terang. Kok gelap, ini apa ini? Dia terbangun. Berapa kali mimpi? Dia terbangun. Setelah itu kemudian tak lama kemudian meninggallah Ibnu Qudamah rahmatullah alaih. Maka diibaratkan dengan meninggalnya belum jadi gelap. Ilmu dia adalah penerangan dalam semua penjuru di masjid itu. Markasnya ada di masjid. Orang di jamiah, bukan di fakultas, di masjid tempatnya ya. Tempatnya di masjid. Masjid Jami' Damaskus. Masjid terbesar di Damaskus seperti itu. Nah, itu ketika matinya beliau dimimpikan dalam keadaan gelap tempatnya. Karena ilmunya dia telah meninggal. Ilmunya dia telah meninggal, ya wis, jadi masalah. Gitu lah ya, Masya Allah. Muqaddimatu, pendahuluan Sarhi Lum'atil I'tiqad. Syarah Lum'atil I'tiqad. Siapa yang nulis ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih
Wa na'udzubillah alhamdu. Pujian itu lillahi milik Allah. Nahmaduhu kami memujinya. Wa nasta'inuhu dan kami minta pertolongannya. Wa nastaghfiruhu dan kami meminta ampunannya. Wa natubu ilaih dan kami bertaubat kepadanya. Wa na'udzubillah dan kami berlindung dengan Allah min syururi anfusina dari jeleknya jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina dan dari jeleknya amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Allah, barang siapa yang Allah telah memberikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, tidak ada yang akan bisa memberikan hidayah. Barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk kepadanya, tak ada satupun yang bisa memberikan tak ada satupun yang bisa menyesatkannya dia. Wa may yudlil dan barang siapa yang Allah telah sesatkan, fala hadiyalahu, tak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu an aku bersaksi alla ilaha tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu hambanya wa rasuluh dan rasulnya sallallahu alaihi salawat Allah atasnya wa ala alihi dan atas keluarganya wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya fi ihsanin dan wa man tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti mereka fi ihsanin dengan baik wa sallama serta keselamatan tasliman katsira dengan keselamatan yang banyak atas mereka-mereka ini. Amma ba'du adapun setelahnya fahadha maka ini ta'liqun ta'liq apa ta'liq Iwan catatan kaki mukhtasarun yang ringkas ala kitab atas kitab Lum'atul I'tiqad allazi yang allafahu telah mengarangnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Karena baca juga ikhwanana, ternyata bapaknya Ibnu Qudamah adalah seorang syekh juga. Jadi bapaknya juga juara ya ikhwanana, barakallahu fiik. Jadi dia belajar sama bapaknya itu sudah juara. Bapaknya juga imam dalam masalah ini. Jadi pantaslah yang namanya anak ya terus bapaknya juara ya paling tidak yang ikut lah kan. Meskipun enggak lazimnya tapi didikan orang tua itu adalah amat mendukung sekali di awalnya. Kalau kita ini makanya barangkali didikan kita ini didikan sekolah TK sah, TK apa madrasah sah, piye mau apa? Mau di atas fitrah yang baik ini gitu loh karena barangkali dan masih banyak yang lain. Sebab kenapa kita jadi seperti itu? Al-Maulud yang dilahirkan di Sya'ban sana 511 bi qaryatin di suatu desa min a'mali Nablus, yaitu desa ini apa? Termasuk bagian-bagian kota Nablus, istilahnya kecamatannya atau kabupaten Nablus, desa-desa dari bagian-bagian Nablus, al-mutawaffa yang diwafatkan yauma Idul Fitr pada hari itu apa? Semangat Rio yo. Besoknya hari raya, malamnya meninggal. Dari senangnya menjadi apa? Menjadi duka. Maka ketika itu apa? Senangnya yang maunya hari raya wis pangkat rio ya kan seneng ta konana. Ternyata tertimpa duka yang apa? Mendalam dengan ditinggalnya seorang gurunya. Nah, aneh kan. Pipi namanya guru itu Masya Allah kan. Kalau ketinggalan guru Masya Allah. Kami sudah merasakan ketika Syekhuna enggak ada, suasana lain sekali. Padahal belum meninggal. Ditinggal Syekhuna Masya Allah, soal lain sudah suara jadi apalagi ketika belum meninggal. Jadi guru itu amat sekali istilahnya kayak cagae lah kan. Saya guru ini surawan itu serepot lah sudah. Iya, kata Pak Hasim itu pada karo apa? Pernah diomong iman. Ibaratkan kayak apa? Ya yang anulah orang anulah ibaratkan seperti ayam. Ayam ditinggal apa? Induknya ayam itu muter-muter ke mana, enggak ngerti kemana induknya itulah. Itulah karena
Baik, bidim rahimahullah. Baik, insyaallah sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti malam insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.